Aku dikhianati. Panas sekali. Jiang Li, aku melihatmu seperti bunga layu. Bagaimana kau bisa menikahi Gujin? Bagaimana keluarga Jiang bisa punya anak sepertimu? Ya adik, malam sebelum pernikahan tidak pulang. Jika ini tersebar, di mana muka keluarga Jiang? Bukan begitu, semalam aku bersama. Ajin, kamu datang tepat waktu. Semalam aku bersamamu. Kamu masih berani menyebut semalam. Ini warna ungu, bukan hijau. Kamu bermain lebih liar daripada yang kupakai. Aku beritahu kamu Jiang Li. Kamu tidak layak menjadi tunanganku. Semalam yang bersamaku adalah kamu, Ajin. Kamu tidak pernah bercermin ya, lihat dirimu sendiri. Tidak sadar diri ya, kamu masih ingin menyentuhku, pantaskah kamu? Jiang Li, jelek sepertimu sudah cukup. Kamu masih berani mengkhianati kakak Jin. Kamu sengaja ingin membuat keluarga Jiang tercemar namanya ya? Tuan Miu, bukankah aku memberikannya kepada Tuan Huang? Sungguh beruntung si imut ini, untung dia tidak tahu siapa. Sekarang fotonya ada di sini, kamu masih mau berbohong. Kamu yang membawaku ke hotel. Kamu yang sengaja menjebakku. Ajin. Pergi, aku beritahu kamu Jiang Li. Kalau bukan karena perjanjian keluarga, kamu bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Aku bertahu kalian. Pernikahan ini pasti kubatalkan. Ajin. Keluarga Jiang tidak punya anak sepertimu. Mulai hari ini, kamu tinggal di ruang bawah tanah. Jangan tell your lagi. Berikan aku gunting bedah. Baik. Tak disangka si imut ini ternyata hamil anak Tuan MU. Sungguh keberuntungan besar. Karena Tuan MU terus mencari Zhang Li. Biarkan aku menggunakan anak ini untuk menikah ke keluarga MU. Kamu mau bawa anakku kemana? Kamu melahirkan bayi mati, sekarang aku akan membawanya untuk dikremasi. Tidak mungkin, aku jelas mendengar dia menangis. Kembalikan anakku. Reba idiot. Tidak dengar kakakmu bilang dia sudah mati, bahkan jika dia tidak mati. Aku juga tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Dia adalah anakku. Dia bukan mainan lucu. Jiang Yuan, kembalikan anakku padaku. Pergi. Diam, katakan pada dokter, tidak perlu peduli padanya. Biarkan dia mati sendiri. Jangan, ayah. Itu anakku. Ayah, jangan. Tak kusangka aku mengandung anak kembar. Aku harus melindungi anak yang tersisa ini. Tidak boleh diketahui keluarga Jiang. Sayang, kamu harus bertahan. Sayang, jangan takut. Mama akan membawamu pergi jauh. Ke tempat di mana tidak ada yang menyakiti kita. Perhatian para penumpang. Penerbangan AZ306 Anda telah tiba di Zhongcheng. Jiang Cheng, aku kembali. Selamat datang kembali, Tabib Kira. Kali ini, aku akan membuat orang yang menyakiti kami membayar harganya. Aku kembali untuk urusan pribadi. Sembunyikan identitasku. Periksa data semua penumpang di pesawat. Pastikan Nabi ditemukan secepatnya. Baik. Orang ini kenapa rasanya sangat familiar? Apakah aku pernah melihatnya di suatu tempat? Dia ternyata mirip sekali denganku. Ayah, aku mau ke toilet. Baik, hati-hati ya. Mama, aku mau beli camilan. Setelah toilet, cari paman. Jangan lari-lari, ikuti. Ya baik. Kamu buta ya? Siapa kamu? Menurutmu? Zhang Li. Tidak mungkin. Kamu sudah hilang selama 5 tahun. Tanggal lahirmu mana? Berkat kamu, kakak baikku. Aku jadi cantik, ya. Bagaimana aku harus membalasmu?
kakak baikku. Jiangli, kamu tidak bisa menyentuhku. Sekarang aku adalah tunangan MU Jingze. Kalau kamu menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu. Tolong, tolong. Lihat wanita ini, ngapain di lantai? Lihat, apakah wanita ini gila? Ya, Ada ide. Kakak, ini cuma pisau mainan, tak perlu takut. Kamu, Jangan-jangan kamu melakukan hal yang buruk. Jingze, wanita ini menggangguku. Kamu harus membelaku. Pergi jauh, aku bilang, kalau ingin menemuiku, buat janji dulu. Jingzi, Jiang Yuan. Ternyata kehidupan nyonya kaya yang diidamkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Pak MU, Nona Zhao Zhao hilang. Apa? Wan Wan. Jiang Li, aku tidak akan membiarkanmu. Kita sangat mirip, jadi kamu adikku. Jadi kamu kakakku, aku punya ayah. Wanita tua itu memang bukan ibuku. Wan Wan, Zhao Zhao. Wan Wan. Dia. Tuan dan Nyonya, maaf, tidak apa-apa. Kami bukan suami istri. Itu, terima kasih ya, namaku Jiang. Pak MU, ada kabar tentang tabib terkenal. Akan menginap di Hotel MU. Maaf Nona, aku ada urusan, duluan ya. Zhao Zhao. Tabib, dia mencari aku. Mama, bukankah kamu tabib kira? Kenapa tidak bilang ke paman tadi? Wan Wan, Mama adalah tabib kira. Jangan bilang siapa-siapa, ngerti? Iya Mama, anak paman tadi. Mirip sekali dengan Wan Wan. Apakah kakak Wan Wan? Kamu ini, lihat siapa saja mirip denganmu. Ayo kita pulang. Telepon ya, oke. Ayo Zhao Zhao, makan sedikit. Aku tidak mau. Anak kecil tidak boleh pilih-pilih makanan. Ayo makan. Zhao Zhao, dengar ya, cepat, makan sedikit. Jiang Yuan. Kamu tidak tahu Zhao Zhao alergi cabai. Bagaimana kamu bisa jadi ibu? Jingze, aku hanya ingin dia makan dengan baik. Karena panik jadi, Keluar. bagaimanapun juga, aku adalah ibu kandung Zhao Zhao. Beberapa hari lagi adalah rapat pemegang saham. Aku harap kamu dan putri bisa datang. Kamu penyihir tua, kamu bukan ibuku. Aku akan mencari ibu. Zhao Zhao. Rapat pemegang saham dimajukan. Jangan sampai Jiangli tahu. Aku akan mewarisi sahamnya. Penyihir tua itu sangat jahat. Jangan biarkan dia mendekati ayah dan menjadi ibu tiri kita. Zhao Zhao, sekarang yang bisa membantu ibu. Hanya kita, ya, kita harus mencari cara agar ayah dan ibu bersama. Ayah akan datang, aku pergi dulu ya, hati-hati. Zhao Zhao. Zhao 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 Zhao. Lagi-lagi kamu. Tuan ini. Ada apa kamu mencariku? Katakan. Apa yang kamu inginkan? Tolong, kamu yang mengetuk pintuku. Pagi tadi saat Zhao Zhao tidak ada, kamu ada di sini. Sekarang lokasi ponselnya menunjukkan di kamarmu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Apa yang harus aku jelaskan padamu? Zhao Zhao. Dengan hak apa kamu masuk ke kamarku? Serahkan Zhao Zhao padaku. Sudah kukatakan. Aku tidak melihat putrimu. Wanita sepertimu sudah sering kulihat, mendekatiku. Menggunakan anak sebagai umpan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Aku juga seorang ibu, aku sangat mengerti. Perasaanmu sekarang, tapi dia benar-benar tidak ada di sini. Silakan pergi. Hanya ingin uang kan? 1 juta. Sudah kukatakan tidak ada di sini. 5 juta. Tidak tahu. Terakhir kali, kamu harus tahu, menggangguku tidak akan berakhir baik. Apa yang kamu omongkan? Kamu gila.
Serahkan Zhao Zhao padaku. MU Zong, Nona sudah pulang ke rumah. Nona Jiang, hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Saya akan memberikan 5 juta sebagai kompensasi. Kalau ada apa-apa di masa depan, langsung saja cek saya. Bos, ini barang yang Anda cari. Ayah Anda hari ini di pesta ulang tahun dengan alasan Anda hilang selama 5 tahun. Secara otomatis dinyatakan meninggal, akan memindahkan saham atas nama Anda. Semua ke Jiang Yuan. Baik, saya mengerti. Perlu kami. Tidak perlu. Ada beberapa utang yang harus mereka bayar sendiri. Memang pantas jadi anak perempuan keluarga Jiang. Sekilas terlihat seperti Nona kaya raya. Ya, saya dengar. Jiang Yuan adalah anak Antak Guzong. Masa depan pasti jadi nyonya MU. Semuanya, selamat datang di pesta ulang tahun saya, Jiang. Hari ini, ada satu hal penting yang akan saya umumkan. Karena putri kecil saya, Jiang Li, sudah hilang selama 5 tahun, demi perkembangan perusahaan, saya memutuskan untuk mengalihkan semua sahamnya ke putri sulung saya, Zhang Yuan. Saya menentang. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan keluarga Jiang? Karena saya adalah Jiang Li. Zhang Li, bukan katanya dia sudah lama meninggal? Katanya nona keluarga Jiang sangat jelek. Bahkan dibatalkan pertunangannya oleh keluargaku. Ternyata juga cantik sekali. Kamu. You can katanya, kamu hilang selama 5 tahun. Bagaimana kamu bisa kembali? Jiang Li, kamu berani datang? Kamu, anak perempuan yang manis, secara terang-terangan merampas harta saya. Kenapa saya tidak bisa datang? Kamu bohong. Kamu hilang selama 5 tahun, semua orang mengira kamu sudah meninggal. Secara logis, seharusnya saya yang mewarisi. Ayah, kakak, saya tidak mati, membuat kalian kecewa. Datang tepat waktu. Selama 5 tahun ini, kamu tidak pernah terlibat dalam urusan grup. Manfaatkan kesempatan ini, tanda tangani surat pengalihan saham. Keluarga Jiang didirikan oleh ibu saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan jerih payah ibu saya diberikan kepada anak perempuan yang manis. Jangan ngomong sembarangan, ayah. Adik saya baru kembali sudah menyudah saya. Jelas-jelas ingin membuat keluarga Jiang susah. Kalau tidak bisa belajar tata krama, saya akan mengajarkanmu. Jiang Li, kamu tidak ingin tahu tentang keberadaan anak itu? Hari ini kalau kamu tidak menandatangani surat pengalihan saham ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Tanda tangani antak saya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Wajahmu yang menjijikan itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Adik, aku sarankan kamu segera menandatangani. Ibumu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Keluarga Jiang sudah bukan lagi tempatmu untuk berbicara. Benarkah? Mungkin rencanamu tidak akan berhasil. Ini, kakak baikku. Diam-diam menggoda suamiku di belakangku, orang seperti ini. Masih ingin mewarisi sahamku, pantaskah dia? Yuan, apa yang terjadi? Ayah, jangan percaya padanya. Ini semua adalah rekayasa Jiang Li. Dia hanya tidak ingin aku mewarisi saham. Ternyata ini rekayasa. Benar, bagaimana mungkin Nyonya Jiang? Baru ini. Jiang Li, sudah bertahun-tahun. Niat jahatmu masih sama sekali tidak berubah. Untuk sedikit saham, berani-beraninya menjebak Jiang Yuan. Dia adalah kakak kandungmu sendiri. Kakak, apakah kamu melakukannya atau tidak? Kamu sendiri yang tahu. Adik, kamu salah paham padaku. Segera tanda tangani kontrak ini, aku akan memaafkanmu. Kamu masih adik baikku. Yuan sudah tidak memendam dendam lagi. Jangan tidak tahu terima kasih. Jangan lupa, kamu masih bermarga Jiang. Aku tidak akan biarkan kalian berhasil. Aku Jiang Li bersumpah, akan membuat kalian tidak punya apa-apa. Kamu brengsek. Satpam, cepat tangkap dia. Tenang. Jiang Li, 5 tahun lalu kamu tidak bisa melindungi diri sendiri. Seorang anak meninggal. Kenapa setelah 5 tahun, kamu masih lemah seperti ini? Hari ini, kontrak ini, kamu tidak mau menandatangani, juga harus menandatangani. Jiang Li, jangan tidak tahu terima kasih. Berhenti. Siapa yang memberi kalian keberanian besar ini? Berani membuat keributan di wilayah keluarga MU. MU Shao, kenapa kamu datang? Ternyata dia adalah MU Jingze, pemimpin konsorsium MU. Ini adalah MU Zong yang terkenal dalam legenda, sangat tampan. Sangat ingin menikah dengannya, Jingze. Ini adalah wanita tidak tahu malu ini, ingin merebut sahamku. Kamu harus membela aku. Omong kosong. Itu adalah saham yang ibuku tinggalkan untukku. Diam.
Ibumu sudah meninggal, itu adalah milikku. Aku tinggalkan untuk putriku, apa urusanmu? MU Shao, maafkan kami membuatmu menertawakan kami. Saya akan menyuruh orang mengusirnya keluar. Siapa yang berani? Jingze, kenapa kamu membelanya? Dia hanya seorang yang lucu, sebelumnya karena bertingkah sembarangan. Baru melahirkan anak, kamu jangan sampai terpengaruh olehnya. Benar, menyentuhnya saja tidak membawa keberuntungan. Nona Jiang adalah teman saya. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus melalui saya dulu. Jingze, ini semua salah paham. Baru saja adik saya tidak sopan, menyinggung ayah. Pergi jauh. Jingze, Kira, Jingzi, Tuan Miu, ayah. Jiang Li baru saja kembali dan langsung merayu Tuan MU. Jika Tuan Mu tahu kejadian tahun lalu, kita akan. diam, hal ini tidak boleh bocor. Kalau tidak, keluarga MU tidak akan membiarkan kita. Tuan MU, bisakah kamu melepaskan saya sekarang? Tidak menyangka kita bertemu lagi seperti ini. Ternyata kamu adalah putri kedua keluarga Jiang. Jiang Li. Terima kasih Tuan MU atas bantuannya. Tuan MU, Nona hilang. Saya melihatnya dibawa oleh seorang wanita. Apa? Wanita itu adalah dia. Nona Jiang, tolong jelaskan kepada saya. Tuan MU, ini jelas anak saya. Jika kamu tidak percaya, saya bisa memanggil Wan Wan untuk menemui kamu. Wan Wan. Halo, apakah Anda melihat anak saya? Tidak melihat. Wan Wan, halo, apakah Anda melihat anak saya? Tidak, Apakah Anda melihat anak saya? tidak, Halo, apakah Anda melihat anak saya? tidak. Nona Jiang. Tuan MU, Wan Wan hilang. Bisakah kamu membantu nyarinya? Saya khawatir keluarga Jiang akan berbuat padanya. Ya, Ye Cheng. Segera ambil video lengkap, tutup hotel. Pastikan dua anak itu ditemukan. Ambil rekaman CCTV di sini. Berhenti, di sini, perbesar. Itu mereka. Bisa lihat mereka pergi ke lantai berapa? Sepertinya ke lantai atas, tapi di sana tidak ada CCTV. Tidak tahu pasti lokasinya. Di lantai atas ada ruang istirahatku. Mereka mungkin pergi ke kamarku, tenang saja. Kita cari mereka sekarang. Aku punya ide, biar papa mama bisa rujuk lagi. APA, ikuti saja apa yang aku bilang. Kita tukar identitas, pura-pura jadi satu sama lain. Cari cara biar papa mama bisa bersama. Tapi kalau ketahuan gimana? Jadi harus berhasil. Tidak boleh gagal, Kak. Tapi aku takut. Kamu harus percaya diri. Ini pasti ruang istirahat khususku, aku tebak. Mereka pasti ada di dalam. Mama, akhirnya kamu datang. Wan Wan. Apa? Kamu ngapain di sini? Papa, Zhao Zhao. Papa selenaku sobak. Kita pulang ganti yang lain ya. Ternyata kamu sembunyi di sini karena celanamu sobek, ya? Kita pulang. Papa, aku tidak mau jalan sendiri. Papa gendong aku ya. Hari ini malah minta digendong dan manja sama aku. Tetap saja anak kecil, tidak peduli seberapa dewasa dia pura-pura. Selalu ada saat dia butuh papa. Kedepannya harus lebih sering menemani Zhao Zhao, ya? Ayo. Ada apa? Kita cepat turun. Papa, kayaknya ada barangku yang hilang. Kita cari di tempat tadi ya. Siap. Sepertinya dia juga sudah menemukan anaknya. Jangan, nanti ketahuan. Aduh. Kenapa? Mama, perutku sakit. Kita pulang ya. Selesai. Zhao Zhao, ayo makan. Ayo. Semua makanan favoritmu. Ayo. Papa, ini semua cuma makanan pembuka kan? Kenapa tidak ada makanan utama seperti Maokshuang Lazidi? Saya kira, Nona, bukannya kamu tidak suka pedas? Dan tidak makan makanan yang terlalu berminyak dan asin, itu tidak sehat.
Kakak, aku hanya bercanda dengan ayah, aku paling suka makan salad. Kakak, hidupmu terlalu berat, aku harus segera membuat. Ayah dan ibu bersama. Ayo, makan lebih banyak. Biar kakak tahu, apa itu makanan enak. Wan Wan, kalau terlalu pedas, kita bisa tidak makan. Tidak apa-apa, ibu bilang. Wan biasanya paling suka makan pedas. Wan. Bagaimana ini? Jangan-jangan ketahuan. Gejalanya, kok mirip alergi cabai ya? Ibu, aku kayaknya sedikit flu, tiba-tiba alergi. Apa ini ada hubungannya dengan fluku? Iya, kenapa aku tidak memikirkannya? Kita baru saja kembali dari luar negeri. Lingkungan yang menyebabkan imunitas turun juga wajar. Maaf ya Wan, ini salah ibu yang tidak hati-hati. Ibu akan segera memberimu kompensasi, kamu tunggu di sini ya. Oke? Untung reaksinya cepat, tidak ketahuan. Zhao Zhao, sudah larut, waktunya tidur. Ayah tidak tidur bersamaku? Zhao Zhao, hari ini kenapa ya? Selera makanmu berubah. Karaktermu juga berbeda, seperti berubah menjadi orang lain. Zhao Zhao, kamu hari ini di hotel. Ada bertemu orang aneh tidak? Aduh, jangan-jangan ketahuan, tidak ada kok. Zhao ngantuk. Zhao mau tidur. Mulai besok, perhatikan baik-baik setiap gerak-gerik Zhao Zhao. Laporkan pada kapan saja. Ibu, kamu terlalu lelah sendirian. Bagaimana kalau mencari ayah untuk Wan? Wan juga ingin ada yang merawat ibu. Ibu tidak lelah. Ibu punya Wan. Itulah orang paling bahagia di dunia ini. Kamu tidur dulu ya. Jiang Li, akhirnya aku menemukanmu. Memang kamu, Jiang Li. Kamu bisa lebih jahat lagi tidak? Baru kembali sudah menarik perhatian priaku. Aku tidak ada waktu untuk ikut gila denganmu, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan panggil sapam. Apa yang aku katakan salah? Kamu tinggal di Hotel MU. Bukankah untuk menarik perhatian MU Jingze? Kamu pikir wajahmu sudah sembuh, ada pria yang akan tertarik padamu? Mimpi kali. Jiang Yuan. Dulu sengaja merancangku. Bukankah itu untuk mendapatkan MU Jingze? Sepertinya aku benar, tapi MU Jingze itu sepertinya tidak tertarik padamu. Jiang Li, jangan terlalu sombong. MU Jingze membantumu. Hanya untuk reputasi hotel. Kalau dia tahu kamu adalah wanita yang sudah punya anak. Lihat saja apakah dia masih peduli padamu. Lalu kenapa? Daripada buang-buang waktu berdebat denganku. Lebih baik pulang dan pikirkan lagi. Bagaimana caranya agar MU Jingze memperhatikanmu? Kamu. Mama, siapa yang datang? Museo Zeo, kenapa kamu di sini? Kamu si kecil yang tidak tahu diri. Kemarilah. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Jiang Yuan. Kamu pikir aku masih Jiang Li yang bisa kamu perlakukan semaumu 5 tahun lalu? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuh anakku sekali lagi, aku akan membuatmu hidup sengsara, mati pun tidak bisa. Baik, Zhang Li. Dan kamu si kecil, tunggu saja. Wan, tidak takut kan? Mama di sini, jangan takut. Tapi, kenapa sepertinya Jiang Yuan kenal Wan? Ada APA? Jiang Li si kecil itu membuat masalah lagi? Jiang Li si kecil itu berani memukulku. Bahkan membawa anaknya, kalian tahu tidak? Anak Zhang Li. Ternyata mirip sekali dengan Emi Zhao Zhao si kecil itu. Sama persis, apa? Sama persis, kebetulan sekali. Kamu pikir, dulu Jiang Li mungkin hamil anak Kemper? Dulu Jiang Li hamil. Untuk merahasiakannya, kita tidak pernah membawanya. Melakukan pemeriksaan apapun, mungkin saja. Si kecil itu sengaja menyembunyikannya dari kita, pantas setelah melahirkan. Dia menghilang tanpa jejak. Ternyata membesarkan anak. Mama papa, kalian harus membantuku, hal ini. Jangan sampai MU Jingze tahu. Kalau saya kita pasti mari. Lebih baik kita bunuh Jiang Li saja. Jiang Li, aku suruh kamu pulang. Ngobrol soal transfer saham, kenapa nggak balas pesan? Ini restoran bintang, kalau kalian mau minta-minta. Bisa ke dapur, mungkin masih bisa dapat sisa-sisa yang diberikan orang lain ke kalian.
Zhang Li. Kamu kabur dari rumah selama 5 tahun, nggak ada kabar sama sekali. Pulang-pulang bikin ayahmu marah, nggak ada sopan santunnya. Tapi ya gimana? Kita juga nggak bisa menuntut terlalu banyak darimu. Lagi pula ibumu sudah meninggal sejak lama. Kamu nggak pantas menyebut ibuku. Anak nakal, kamu berani menyiramku. Zhang Li. Soal acara kemarin, aku nggak akan mempermasalahkannya. Nggak pulang ke rumah, malah tinggal di hotel, jelas-jelas mau mempermalukan. Keluarga Jiang kita, bawa barang-barangmu. Sekarang ikut aku pulang. Pulang. Dulu kamu sendiri yang bilang, keluarga Jiang nggak punya aku. Wanita yang nggak tahu malu seperti ini. Kenapa? Sekarang baru sadar kalau aku masih punya. Nilai dan keuntungan yang belum kalian hisap habis. Jadi nggak tega, menyesal ya? Jiang Li, aku sarankan jangan sok nggak mau tahu. Siapa yang nggak tahu, kamu Jiang Li dulu adalah orang jelek yang dibenci semua orang, tikus busuk yang dipukuli di jalanan. Dan, kamu pikir dengan memperbaiki wajahmu, bisa menginjak-injak kami? Hah? Aku sarankan kamu lebih baik tanda tangan saja perjanjian saham itu. Kalau tidak, kamu akan mati lebih cepat dari ibumu yang berumur pendek itu. Anak nakal, kamu gila ya, berani memukul anakku. Apa kamu nggak punya? Aku lihat kamu. Ibyo, Aku masih menghormatimu sebagai orang tua, selama ini aku nggak berbuat apa-apa. Kalau nggak mau tahu, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. anak neko, aku lawan kamu. Kalian pikir-pikir dulu, ini wilayah keluarga MU. Berani buat onar di sini, konsekuensinya bisa kalian tanggung. Kamu berani mengancamku ya? Sayang, aku lawan kamu. Cukup, jangan sampai keluarga MU tahu. Jiang Li, saham di tanganmu. Harus ditransfer. Kalau tidak, anakmu akan sama seperti dulu, nggak akan bisa melihat lagi matahari besok, HMPH. Tidak bisa. Tidak bisa lagi membiarkan mereka mengancamku, sekarang harus cepat. Cepat ambil kembali perusahaan ibu. Tidak bisa lagi membiarkan keluarga Jiang terus bertindak semaunya. Bukankah saham kecil sudah dibeli sesuai rencana? Mengapa proyeknya masih tidak bisa berjalan? Nona Jiang, perusahaan yang ditinggalkan ibumu. Sekarang 30% sahamnya dimiliki orang lain. Kecuali semua saham diambil kembali, hanya dengan saham kecil. Tidak bisa melawan ayahmu. Di tangan siapa saham itu? Grup Mu Jingzai. Manajer Jiang, email sudah dikirim ke Anda. Saya tahu, MU Jingde saya yang tangani. Yang lain, lakukan sesuai rencana. Ternyata ayah punya yang ibu inginkan. Wan, saya menemukan cara untuk membuat ayah dan ibu bertemu. Buka file di sebelah kiri, masukkan perintah OK. Ada suara langkah kaki, Wan, cepat tutup file. Cari tempat untuk bersembunyi. Nona akhir-akhir ini lebih ceria dari sebelumnya. Tubuhnya juga lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kabar pencarian tabib? Sementara belum ada kabar pasti, tabib itu sejak kembali ke negara ini bergerak dengan cukup misterius. Sudah lama belum ada kemajuan, apa yang kamu lakukan? Manajer MU, beri saya waktu lagi, saya. Saya memberikan waktu, siapa yang memberi Zhao waktu? Saya pikir. Kamu tidak perlu bekerja lagi, besok kamu. Manajer MU, tabib itu besok sore jam 4. Akan mundur di Cafe Zuo 039, An. Baik, besok saya sendiri yang akan meminta tabib itu keluar. Besok sore, ketemu di Cafe Zuo 039, An. Apakah pemegang saham yang mengundang saya? Siapa yang memesan americano? Saya. Anda, manajer MU? Kebetulan sekali, Anda juga di sini. Saya di sini mencari seseorang, Nona Jiang, Anda. Saya juga ada janji, tapi dia belum datang. Halo, saya yang ada janji dengan Anda sore ini. Jiang Li. Nona Jiang, saya tidak ingat memberikan nomor telepon saya kepada Anda. Sepertinya orang yang saya pekerjakan memang punya kemampuan. Tapi kenapa dia tidak memberitahu saya? Saya ada urusan, saya pergi dulu. Tidak peduli, kesempatan datang, jangan sampai terlewat. Oke, manajer MU. Aku tahu, kamu memegang saham Jiang 30%. Aku bersedia membeli semuanya. Kamu sepertinya punya dendam yang dalam dengan keluarga Jiang, ya? Ini urusan pribadiku. Asalkan kamu mau, aku bersedia membeli dengan harga 10% di atas pasar. Bayar sekaligus. Sayang sekali, Nona Jiang. Aku belum ingin terlibat dalam masalah keluarga Jiang.
orang seperti Mu Jingzi. Mana mungkin tergiur keuntungan kecil? Apa sebenarnya yang lebih dia pedulikan? Tunggu, apakah dia sedang mencari tabib Kira? Pak Mu, sebenarnya aku adalah orang yang kamu cari. Pak Mu tidak baik, penyakit Nona sepertinya kambuh lagi. Tunggu, aku akan segera kembali. Pak Mu, Kamu baik-baik saja? tidak bisa pergi. Ayo. Nona Jiang, urusan pembelian kita bicarakan nanti. Anakku sakit, aku harus pergi dulu. Tak disangka, Pak Mu yang katanya dingin. Ternyata ayah yang baik. Pak Mu, jangan khawatir, Nona hanya terlalu banyak makan minuman dingin. Sedikit demam, bukan kambuh penyakit lama. Mama, kapan kita ke taman bermain? Ternyata Zhao Zhao selama ini di depanku. Hanya berpura-pura kuat. Sayangnya Jiang Yuan tidak bisa memberikan kasih sayang ibu pada Zhao Zhao. Tenang sayang. Ada ayah di sini, tidak akan membiarkanmu sedih. Kamu pergi ke hotel. Usahakan sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi semua kamu yang mengingat tanggal 15. Informasi kamu yang mengingat tanggal 15. APA? Jiang Li ternyata sedang membeli saham kecil. Sepertinya, dia benar-benar ingin berkonfrontasi denganku. Ayah, kamu sengaja ingin menyelamatkan nyawanya. Tapi dia ingin membunuh kita. Menurutku, kita tidak bisa menunggu lagi. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi Jiang Li kembali dengan terang-terangan. Kalau Jemari Sekarang, pasti ada yang mencurigai kita. Siapa bilang ingin membunuhnya? Gerang-gerang orang hilang. Lebih berguna daripada orang mati. Mama. Baru-baru ini kamu sedang membicarakan kerjasama tanah di timur kota, kan? Kalau proyek itu bisa didapatkan, orang-orang di grup pasti akan tunduk padamu. Dan pasti tidak akan ada lagi niat buruk. Aku tentu tahu. Tapi Huang Zong itu bukan orang yang muda. Huang Zong paling suka wanita cantik. Kita bisa merancang Jiang Li sekali lagi. Bawa dia ke tempat tidurnya, lalu ambil buktinya. Bukankah itu satu tembak dua sasaran? Nanti, proyek itu milikmu. Saham Jiang Li juga milikmu. Wan, makan buah. Kamu sedang apa? Mama lihat. Ini aku, ini kamu, ini ayah, ini. Halo, Direktur Jiang. Aku tidak akan mentransfer sahamku padamu. Kalau tidak ada urusan, jangan telepon aku lagi. Jiang Li, kamu tidak penasaran? Anak yang kamu lahirkan dulu, apakah masih hidup atau sudah mati? Apakah kamu? Besok malam, kamar 320, jangan sampai tidak datang. Xiaoli, Duduk, ayo, duduk. cepat duduk. Katakan, di mana anak itu sebenarnya? Xiaoli, sebelumnya kami salah. Tapi di dunia ini, mana ada orang tua yang tidak memikirkan anaknya? Kamu setuju kan? Kamu duduk dulu, aku ambilkan air untukmu. Xiao Li. Aku tahu kamu kesal, tapi ayah juga memikirkanmu. Kamu seorang wanita yang belum menikah, membawa anak. Bagaimana orang lain melihatmu? Hari ini makan apa saja, bebas. Xiaoli, minum air, bicara pelan-pelan dengan ayahmu. Jangan terburu-buru. Ayo, minum air. Minum sedikit. Jangan pura-pura sopan, katakan, di mana anakku sebenarnya? Jangan terburu-buru, kami akan membawamu menemui dia. Memang benar dia cantik. Tidak kusangka Jiang Kuo ini benar-benar tega. Demi uang, bahkan anak kandungnya bisa dijual. Cantik. Kakak hari ini akan membuatmu merasakan kenikmatan. Sayang, aku tahu kamu tidak tenang. Jiang Kuo, kenapa tidak bisa berdiri tegak? Bagaimana kalau aku juga memberimu suntikan, biar kamu merasakan? Rasanya seperti orang yang di tempat tidur itu. Seseorang yang bahkan bisa menjual anaknya sendiri. Seseorang yang merusak keluarga orang lain, dan masih tidak tahu malu. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Jiang Li, jangan banyak bicara di sini. Apa yang akan kami lakukan padamu? Kamu adalah putri keluarga Jiang.
Seharusnya kamu bekerja untuk keluarga Jiang. Bos Huang bisa tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan itu simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu dan putrimu suka mengambil milik orang lain, bukan? Hari ini, aku memberikannya padamu. Pergi. Jiangli, lihat baik-baik apa ini. Kamu melahirkan bayi yang mati, aku akan membawanya untuk dikremasi. Putriku ternyata tidak mati. Kamu membawanya kemana? Jika ingin tahu, tanda tangani surat pengalihan saham. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukannya. Grup Jiang adalah satu-satunya yang ibu tinggalkan di dunia ini. Tidak boleh direbut oleh mereka, tapi anakku. Dia. Baik, aku akan menandatangani. Nah, itu baru benar. Ayo. Mama, jangan tanda tangani, aku adalah. Bagus Jiangli, kamu bersembunyi di luar negeri. Hanya untuk menyembunyikan si manis ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Si manis yang tidak tahu dimainkan oleh siapa. Dan dengan segala cara melindungi si manis ini. Jiangli, kamu memang hanya segini. Ku bukan si manis, Mama jangan tertipu oleh mereka. Jangan berikan saham kepada mereka. Wan, yang paling penting sekarang adalah menemukan kakakmu, sisanya kita bicarakan nanti. Ternyata Mama tidak pernah melupakanku. Dia selalu mencariku. Aku bisa menandatangani perjanjian pengalihan, tapi jika kalian berani mengucapkan kata-kata tidak sopan pada putriku lagi, aku jamin. Tidak hanya apa yang kalian inginkan tidak akan kalian dapatkan. Aku juga akan bertarung mati-matian dengan kalian. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani. Tidak, Mama tidak boleh dikendalikan oleh orang jahat. Mama, teman aku Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani. tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di depan keluarga Jiang. Aku harus mencari cara lain. Wan, Si manis, kamu gila ya? Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Mama, aku tahu di mana kakakku. Wan, benar. Omong kosong, mana mungkin kamu tahu. Wan benar-benar tahu di mana kakaknya. Tidak bisa, tidak boleh membocorkan kakak. Ibu, perutku sakit. Sudah kuduga, si manis ini jelas-jelas berbohong. Jiangli, aku akan keluar sekarang. Cetak ulang perjanjiannya, tunggu aku kembali. Kamu baik-baik saja, tanda tangani perjanjian ini untukku. Aku peringatkan kamu, ini adalah kesempatan terakhirmu. Ibu, temani aku ke kamar mandi ya. Baik, Jangan berpikir lari begitu saja akan aman, Jiangli. Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Nasib putrimu masih ada di tanganku. benarkah tidak perlu Mama menemanimu? Tarik TPA Mama, tunggu saja aku. Hei Wan, kamu sekarang cepat keluar. Datang ke kamar 2102 Hotel Huajing, Mama membutuhkan kita. Pakmu. Daftar semua penumpang penerbangan AS306. Semuanya ada di sini. Jiangli, dia juga ada di pesawat ini. Dan juga muncul di kedai kopi. Apa mungkin? Dia adalah Tabib Kira. Tabib Kira terkenal 4 tahun yang lalu. Cari tahu di mana Jiangli saat itu, dan juga perselisihannya dengan keluarga Jiang, cari tahu semuanya. Jangan sampai ada satupun jejak yang terlewat. Baik. Jingzi, aku menemukan orang yang merawat Zhao Zhao. Jiang Yuan, alasanmu ini. Berapa kali lagi kamu akan menggunakannya? Kamu masih ingin memakan anak? Sampai kapan? Pak MU, Nona hilang. Kamu bawa anak itu kemana? Kamu sengaja menunda waktu. Apakah kamu ingin membawa pergi putriku? Aku tidak tahu apa-apa. Zhao Zhao adalah anakku. Bagaimana mungkin aku melakukan ini padanya? Semoga ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Bersama dengan bukti bahwa kamu pernah menyiksanya. Pada saat itu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Ada APA? Si kecil, lari kemana? Wan, ada apa? Aku bukan Wan, aku Zhao Zhao. Mama, Akila Wan. Aku adalah putrimu Zhao Zhao. Putriku, aku benar-benar tidak bermimpi, kan? Kamu benar-benar putriku. Bukan mimpi, coba raba wajahku kalau nggak percaya. Selama ini kamu di mana saja? Mama terus mencarimu. Mama, sepertinya si jahat mau keluar. Wan, bawa kakaknya dulu. Cari tempat untuk bersembunyi. Mama akan menyusul kalian sebentar lagi. Ternyata ngumpet di luar untuk nangis, percuma juga nangis. Lawan aku, inilah akibatnya. Jangan macam-macam. Cepat tanda tangani kontraknya.
Mau aku tanda tangan? Mimpi. Baik kamu, tidak mau anak lagi? Apa ada kata kamu yang jujur dari mulutmu? Bagaimana aku tahu? Ucapanmu yang mana yang benar, yang mana yang bohong? Berani tidak kamu bersumpah? Kalau kamu berbohong, maka matinya tidak akan baik. Kamu. Kelihatannya kamu memang mau susah. Urusan tadi malam. Aku sudah rekam, tidak takut aku upload ke internet? Oh ya, kebetulan aku juga ada sesuatu mau diperlihatkan ke semua orang. Presiden grup Jiang, bagaimana dia menggunakan anak perempuannya sendiri untuk menukar keuntungan proyek, mengantar anak perempuannya sendiri ke ranjang orang lain. Ini adalah bukti kamu berunding dengan CEO Huang, mengantarku ke sana untuk menukar proyek. Bukti kualifikasi pengembangan. Ini bukti kamu memberiku obat. Bagaimana? Cukup seru belum? Kamu mempermainkanku. Aku sudah hubungi wartawan, mereka sekarang sudah ada di bawah. Mau coba? Baik, kamu memang kejam. Jiang Li, kamu tunggu saja. Mami, dia tidak menyulitkanmu kan? Tenang, Mami sudah selesaikan semuanya. Maaf ya, bikin kalian khawatir. Tapi, kalian bagaimana bisa menemukanku? Kakak yang nemuin aku duluan, dia hebat banget. Kita bahkan tukeran identitas lo, kamu nggak sadar kan? Sayangnya aku nggak bisa makan pedas, hampir ketahuan sama Mami. Tenang, dua buah hatiku. Kedepannya kalau suka makan apa, Mami akan ingat semuanya. CEO MU, lacak lokasi Nona menunjukkan di sini. Ngomong-ngomong, kamu namanya siapa? Kamu sebelumnya tinggal di mana? Nama kamu? Kalian mau mana? Jiang Li. MU, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Waktu putriku hilang, kamu juga ada di sana. Di dunia ini, mana ada kebetulan seperti itu? Kak, ayah terlihat marah, apa kita harus pergi? Tidak, belum saatnya. Ayah juga belum percaya pada ibu, penjahatnya juga belum ditangani. Lalu bagaimana, ayah bisa menemukanku secepat ini? Pasti di jam tangan ada alat pelacak. Cepat turun lewat tangga, bilang pada ayah. Kamu kabur karena ingin main. Aku beritahu kamu, yang paling aku benci adalah wanita sepertimu. Memanfaatkan anak untuk mendapat simpati. MU, aku bilang aku tidak menculik putrimu. Dan aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Ini adalah putriku. Ini jelas-jelas Wan-Wan, apa mungkin? Lihat baik-baik wajahku. Aku punya kebersihan emosional, tidak pernah terpikir untuk berganti wanita lain. Ternyata pria 5 tahun yang lalu adalah MU Jingzi. Sekarang sudah jelas kan? Katakan, kamu menyembunyikannya di mana? Kamu ngapain? Aku bilang aku tidak menculiknya, dan di dunia ini, orang yang paling tidak mungkin menyakitinya adalah aku. Ekspresinya tidak terlihat seperti berbohong. Mungkinkah aku salah menuduhnya? Lokasi ponsel jelas menunjukkan di sini. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Lokasi Nona ada di taman bawah. Ayah, aku menunggumu di bawah. Sekarang kamu tahu aku tidak menculik putrimu kan? Orang atau hantu saja kamu tidak bisa bedakan, bagaimana bisa melindungi anak? Maaf Nona Jiang, aku terlalu panik dan salah menuduhmu. Putriku sakit parah. Jadi aku sangat khawatir dengan keselamatannya. Apa penyakitnya? Nanti akan kujelaskan, sampai jumpa. MU Jingde memang ayahku. Selama ini aku selalu di sampingnya. Sayang, apa sebenarnya yang terjadi? Secara detail aku tidak tahu, tapi aku percaya. Ibu kandungku pasti bukan wanita jahat itu. Wanita jahat. Maksudmu Jian Yuan? Dia tidak menyakitimu, kan? Ayah selalu tidak mengizinkannya mendekatiku. Lalu, bagaimana kamu menemukanku? Di bandara hari itu, aku sudah bertemu dengan adikku. Tenang saja. Ada mama di sini, tidak akan ada yang bisa mengambilmu lagi. Kenapa denyut nadinya begitu lemah? Jika terus seperti ini, waktu Zhao Zhao tidak banyak lagi. Mama jangan khawatir. Zhao Zhao tahu tubuhnya tidak sehat. Makanya ingin cepat-cepat bertemu Mama. Sekarang sudah bertemu Mama, keinginan Zhao Zhao sudah terpenuhi. Zhao Zhao, jangan terlalu banyak berpikir, mama ini tabib hebat. Ada mama di sini, pasti akan menyembuhkanmu. Aku percaya Mama.
Penyakit Zhao Zhao. Bahkan aku pun tidak yakin bisa menyembuhkannya. Zhao Zhao. Ayo. Sayang, kamu bagaimana? Zhao Zhao baik-baik saja, Mama jangan khawatir. Sayang, kamu sudah lama meninggalkan Mama. Ada yang ingin Mama temani kamu lakukan. Misalnya, pergi ke taman bermain. Mama, bisakah kamu kembali ke sisi ayah? Menghukum orang jahat yang memisahkan kita. Ayahmu? Dia tidak cocok menjadi suamiku. Tapi Mama pasti akan mencari cara untuk membuatmu dan Wan-Wan tetap di sisi Mama. Sepertinya Mama tidak punya kesan baik pada ayah. Aku harus mencari cara untuk menyatukan mereka. Oh iya, aku lupa. Sebelum meninggal, ibu punya resep rahasia yang simpan di wadah Jiang. Sepertinya aku harus mempercepat aksiku untuk merebut kembali keluarga Jiang. Tenang saja kakak, aku sudah ingat semuanya. Hari ini aku pasti akan mencari cara agar ayah muncul. Zhao Zhao, sudah waktunya bangun. Ayah, cuaca hari ini bagus, temani aku nonton film yuk. Zhao Zhao sebelumnya tidak pernah mintaku untuk menemaninya menonton film, keinginannya ini pasti akan kupenuhi. Baik, Zhao Zhao mau nonton apa hari ini? Ayah akan menemanimu. Hebat, rencananya berhasil. Mama, semprotkan ini. Kita pergi nonton film, bukan kencan. Kenapa harus pakai parfum? Tentu saja untuk meningkatkan hubunganmu dengan ayah. Sudah siap? Kita akan pergi sekarang. Mama, aku mau ambil ikat rambut. Wan-Wan, di situ sudah siap? Aku akan segera bawa Mama keluar, ya? Ayo pergi. Ya. Papa, aku mau duduk di sini. Oke, ayo. Jiang Li, kenapa di mana-mana bisa ketemu dia? Mungkinkah dia yang sengaja mengatur ini? Zhao Zhao, gimana kalau ganti tempat dengan Papa? Enggak, aku mau duduk di sini. Papa terlalu bodoh, nggak tahu caranya memanfaatkan kesempatan. Papa, aku mau minum cola. Oh, MU Jingze, kok kamu? MU Jingze, kok kamu? Benar-benar kebetulan ya? nonton film aja, bisa beli tiket yang sama. Masih bilang ini kebetulan. Kebetulan yang begini, terlalu banyak sampai bikin curiga. Pak MU, tadi di bioskop yang pegang kakiku itu kamu ya? Aku sudah cukup baik nggak panggil satpam buat usir kamu. Kamu. Huh. Benar-benar gak masuk akal. Sekarang tahu rasanya dituduh nggak enak ya? Jujur aja, aku Jiang Li. Paling benci sama orang yang narsis. Ini nggak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau terus begini, Mama akan semakin benci sama Papa. Papa, aku nggak mau nonton film lagi. Ayo pergi. Oke. Ayo pergi. Mama, sebenarnya Papa cuma bicaranya agak kasar aja. Tapi orangnya baik kok. Tenang aja. Bagaimanapun hubunganku sama dia, cinta Mama padamu nggak akan berubah. Kayaknya jalan untuk menyatukan Papa dan Mama masih panjang ya. Kenapa aku selalu ingat sama Jiang Li itu ya? Zhao Zhao. Kenapa belum tidur? Papa, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku akui. Soal kakak Jiang Li. Kakak Jiang Li. Zhao Zhao sama dia kenapa jadi dekat banget? Zhao Zhao, kamu bilang sama Papa, apa dia yang maksa kamu? Menyuruhmu untuk mendekatiku. Pian, pertemuan kalian memang aku yang atur. Tapi bukan Kak Jiang Li yang memaksaku. Lalu kenapa? Zhao Zhao suka sama Kak Jiang Li.
Pengingat Jiang Li jadi ibuku. Anak ini, kecil-kecil sudah banyak akal. Tapi kalau dilihat dari sini, memang aku salah paham sama Jiang Li. Nona Jiang, maafkan aku atas kejadian hari ini. Bisakah kau makan malam bersamaku besok sebagai permintaan maaf? Salah lalu berubah, masih bisa dibilang sopan. Kebetulan ada kesempatan ini. Membujuk MU Jingze untuk menyerahkan saham grup Jiang kepada saya. Wah. Cantik. Kamu mirip sekali dengan cinta pertamaku, serius. Gujin, Cantik, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa kamu familiar. banyak sampah yang harus dibersihkan, sampai aku lupa sama dia. Mungkin kamu pernah sujud di depan kuburanku saat Qingming. Tapi masih bisa mengenaliku, kamu memang berbakti. Pedas, punya karakter. Aku suka tipe kayak kamu. Marahi aku lagi. Kalau sudah bertemu, itu artinya jodoh. Kasih nomor telepon. Aku berani kasih, kamu berani telepon. Gimana? Sudah kenal kan? Aku adalah tunanganmu yang kamu hindari. Yang kamu hina habis-habisan, Jiang Li, iya. Berkat kebaikan Tuan Gu yang tidak mau menikahiku dulu. Baru aku bisa melihat wajahmu yang menjijikkan ini. Jiang Li, Anjing baik tidak akan menghalangi jalan, minggir. Jiang Li. Kamu bilang kalau dulu kamu secantik ini. Bahkan kalau kamu dipermainkan orang, aku tetap bisa menjadikanmu sebagai selingkuhan, tetap di sampingku. Zhao Zhao juga, kenapa sih? Bilang minta maaf harus bawa bunga, malah pilih mawar. Kamu. Lihat. Itu kan Nona Jiang. Kenapa dia bergandengan dengan pria lain? Siapa tuannya? Itu anak bungsu keluarga Gu, namanya Gujin. Dengan Nona Jiang. Pernah bertunangan. Sambil di hadapanku, terus mencari perhatian. Sambil juga terlibat dengan pria lain. Karena kita sudah kenal. Sekarang ikut aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Gujin, kamu sendiri sampah. Benar-benar menganggap orang lain seperti lalat. Kamu memukulku. Kamu pikir dengan ganti wajah, kamu jadi bidadari. Masih berani memukulku, percaya tidak? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar dari rumah ini. Bro, siapa kamu? Kamu tahu siapa aku? Siapapun itu, selama di wilayah Jiangcheng. Kamu tidak punya hak untuk melawanku. Bro, kamu tidak takut angin besar, lidahmu bisa terkilir. Di Jiangcheng, Salai Mu Jingse. Aku tidak pernah dulu pada siapapun. Seorang wanita yang dibuang oleh pria. MU Jingse akan peduli padamu. Maaf Pak MU, tidak tahu kedatangan Anda, tidak menyambut dengan baik. Kamu memanggilnya apa? Tuan Gu, ini bagaimana? Orang ini, dia mengganggu pengalaman makanku. Dan mengganggu tamu istimewaku, orang yang tidak tahu malu ini. Bisa tetap berada di restoran kalian. Maaf Pak MU, saya akan mengusirnya segera. Membuatnya tidak akan muncul lagi di sini. Satpam, Pak MU. Barusan semuanya salah paham, saya tidak tahu siapa Anda. Pak MU, KMU, saya salah. Barusan, terima kasih ya. Kenapa mati lampu? Cepat nyalakan saklarnya. Itu. Bagaimana kalau kita makan dulu. Baik. Sini. Yang lalu. Masalah besok. Maaf. Tidak apa-apa. Ayah, bicarakan topik yang sama ya. Nona Jiang. Kamu bilang padaku waktu itu. Kamu mau membeli saham keluarga Jiang.
Pak MU, kamu berubah pikiran. Mau menjualnya padaku? Sementara belum ada rencana, tapi kalau Nona Jiang mau memberitahuku, alasan kenapa harus membeli keluarga Jiang? Kalau begitu, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Jika MU Zong, kamu disakiti. Sampai kehilangan hal yang paling penting bagimu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menghancurkan segalanya miliknya. Itulah jawabanku, aku akan membuat mereka semua membayar. Masalah saham, aku akan memikirkannya lagi. Tuan MU, jika, aku cuma bilang jika ya. Ibu Zhao Zhao ingin membawanya hidup bersamanya. Dan Zhao Zhao juga setuju. Apakah kamu akan mengizinkannya? Tidak mungkin. Zhao Zhao hanya bisa mendapatkan perawatan terbaik jika dia tetap bersamaku. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan orang lain membawanya pergi. Tampaknya langsung memberitahu MU Jingze. MU Jingze juga tidak akan menerima. Aku membawa Zhao Zhao pergi. Nona Jiang, mobilmu sudah datang. Oh. Ham. Terima kasih MU Zong, sampai jumpa lagi. Mama, apakah kamu senang berkencan dengan papa hari ini? Senang, tapi juga tidak senang. Berdasarkan situasi saat ini, tidak peduli apa yang dipikirkan MU Jingze, menyelesaikan masalah Jiangxi dan menyembuhkan Zhao Zhao adalah yang paling penting. Nona Zhang, saham tersebar Jiangxi di pasar sudah hampir semuanya dibeli. Jika ingin membeli saham dari pemegang saham lainnya, Mungkin masih butuh banyak uang. Dana perwalian yang ditinggalkan Mama untukku belum disentuh. Sekarang saatnya. Jangan khawatir tentang uang, semuanya berjalan sesuai rencana. Jiang Kuo, apa yang dia inginkan lagi? Jiang Li, kamu sudah berani ya? Kamu berani menggunakan uang dari dana perwalian itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil keputusan tanpa berdiskusi denganku? Itu warisan yang ditinggalkan Mama untukku. Aku bebas menggunakannya sesuka hati, tidak ada urusan denganmu. Aku belum mati. Aku masih ayahmu secara nominal. Ayah, aku ingat 5 tahun lalu, kamu sendiri yang bilang. Kamu tidak punya anak seperti aku. Zhang Li, tanpa izinku, jangan harap kamu bisa menggunakan uang itu. Kalau kamu mau urus, cari saja pengecaraku. Jiang Li, kamu benar-benar tidak peduli dengan nyawa anak itu? Lagi-lagi pakai Zhao Zhao untuk mengancamku. Sepertinya dia belum tahu, aku sudah menemukan kebenarannya. Kalau mau ancam aku, harus ada bukti yang jelas. Kalau cuma ngomong doang, gimana aku tahu ini beneran atau enggak? Anak itu sudah sakit parah, meskipun kamu menemukannya. Tanpa resep yang ditinggalkan ibumu, kamu tetap nggak bisa menyelamatkannya. Kenapa resep itu ada di tangannya? Kenapa diam? Panik ya? Zhang Li, kamu adalah anakku. Kamu nggak bakal bisa kabur dari genggaman ayahmu. Katakan, apa yang kamu mau? 50 juta, tukar nyawa anakmu. Deal atau enggak? Keputusan ada di tanganmu, tapi aku nggak punya banyak waktu untuk menunggu kamu mempertimbangkan. Bayar dulu. Aku harus lihat barangnya dulu, baru bisa kasih uangnya. Oke, deal. Kenapa dia setuju dengan cepat sekali? Jangan-jangan ada tipu muslihat di sini. Halo? Ada sesuatu yang perlu kamu bantu. Lo, dokter terkenal Kari. Masih butuh bantuan orang lain? Jiang Kuo tadi pakai resep ibuku untuk mengancamku. Dia minta 50 juta dariku. APA, orang tua itu udah setengah kaki masuk kubur. Masih nggak tenang. Apa yang mau kamu bantu? Bilang aja. Uang, aku nggak akan kasih sepeser pun padanya. Tapi, aku masih harus cari tahu kebenarannya. Gimana? SMS masuk 50 juta, udah diterima kan? Resepnya mana? Udah diterima, tapi uangnya belum masuk. Jangan-jangan kamu cuma bohong ya? Uangnya udah aku transfer. Proses masuknya butuh waktu, kalau nggak percaya cek ke bank. Jiang Kuo, aku udah bikin akun palsu. Hack HP kamu, setel call forwarding. Sekarang, seberapa sering kamu cek, nggak akan ketahuan masalahnya.
Untung kamu sadar, kalau dari awal gitu kan udah selesai. Kamu kan anak kandung ayah. Kalau nurut, ayah nggak bakal sakiti kamu. Aku nggak ada waktu buat main drama sama kamu. Resepnya mana? Kamu. Ini cuma resep biasa. Aku cuma bilang, ini resep yang ditinggal ibumu, aku nggak bilang. Itu resep rahasia turun-temurun, jadi nggak bohong kan? Tidak tahu malu. Resep aslinya di mana? Aku malah mau tanya kamu. Ibumu selalu jaga jarak sama aku kayak sama pencuri. Sampai mati pun dia nggak mau ngomong jujur. Ketahuan, APA kamu tahu? Jago. Dalam hal tidak tahu malu, kamu memang semakin mahir. Marah-marah juga nggak ada gunanya. Lagi pula sekarang, uangnya udah di tanganku. Zhang Li, aku ini bapakmu. Lawan aku, kamu masih terlalu muda. Aku cuma mau bikin kamu sadar. Jujur aja, 50 juta itu, aku juga bohong. Jiang Li, kamu tunggu saja. Bapak, gimana? Uangnya udah dapet? Enggak. Anak perempuan itu ternyata ngerti rencana kita. Gimana ini? Sekarang dia setiap hari berkeliaran di sekitar MU Jingze. Kalau sampai dia tahu MU Zhao Zhao, itu bisa. Ya ampun, Bapak. Ada API ini, nenek ini kenapa pingsan? Harus panggil ambulans enggak? Jangan disentuh, jangan ya kuma pura-pura piut nipu kamu. Belakangan ini kan banyak kejadian kayak gitu, enggak lihat? API, Bapak, itu neneknya MU Jingze. memangnya ada gunanya? MU Jingze nggak mau nikah sama kamu. Siapapun yang minta, dia nggak mau dengar. Jangan cari masalah, ayo pergi. Bapak, kalau aku selamatkan dia, ini bisa jadi jasa besar. Kalau dia mau bantu aku ngomong sama MU Jingze, bilang beberapa kata baik. MU Jingze pasti nggak akan susahin kita. Jadi, Jiang Li juga nggak bisa bikin masalah. Iya, tunggu apa lagi? Cepetan, selamatkan dia. Minggir dulu. Aku bilangnya, aku mahasiswa kedokteran. Aku bisa selamatkan dia. Halo, ada apa di depan? Ada nenek pingsan, tapi udah ada mahasiswa kedokteran yang lagi nolongin. Zhao Zhao, kamu masuk kamar dulu, tunggu mama. Mama lagi senang, langsung balik. Minggir dulu. Ini, teknik pertolongan pertama kamu salah. Kalau terus begini, orang tua ini bisa meninggal. Kamu siapa sih? Sok ikut campur. Jiang Yuan, Zhang Li, kamu mau apa lagi? Mau merebut perhatian lagi? Mimpi kali. masih mahasiswa kedokteran, tapi gini aja. Tulang orang tua ini rapuh, gak kuat dengan tekananmu. Gak ada pengetahuan dasar sama sekali, minggir. Jiang Li, berani sekali kamu mendorong kakakmu. Kalau kamu biarkan sistem air ini terus menolong. Nanti kalau ada apa-apa dengan orang tua ini, keluarga yang bertanya. Jangan bilang aku gak ngasih peringatan. Kamu bisa cek nadi juga. Apa kamu belajar di luar negeri? Jiang Li, kamu sendiri juga nggak bisa. Jangan sak tahu di sini. Kamu tahu dia siapa? Kalau kamu bikin dia mati, jangan ajak kami ikut. Terkubur bersamamu. Aku gak peduli dia siapa, yang aku tahu aku dokter. Dia pasien, kalau ketemu, aku harus bertanggung jawab atas nyawanya. Keadaan darurat, sebelum ambulans datang, harus diambil tindakan. Sekarang kembali sampai tadi 039, belang jauh berbalik 039. Semoga nggak ada yang kenali. Nenek. Jiang Li, kamu ngapain? Nenek. Jing Ziyi. Aku tadi nemuin nenek pingsan, aku lagi bikin pertolongan pertama. Tapi Jiang Li terus menghalangi aku. Bahkan nenek ditusuk-tusuk sembarangan. Cepat panggil ambulans. Jiang Li, nenek sekarang gimana? Tenang, aku udah lakukan pertolongan pertama. Sekarang dia seharusnya nggak apa-apa. Oke, aku percaya kamu. Dokter, nenekku nggak apa-apa kan? Ini benar-benar keajaiban. Kalau orang biasa, udah nggak bisa diselamatkan. Nenek ini nggak cuma bertahan sampai kami datang. Bahkan kesadarannya juga mulai pulih, istirahat beberapa hari bisa pulang. Untung pertolongan cepat, kalau nggak. Oke, bagus kalau begitu. Tadi kamu yang menyelamatkan nenek? Kamu pakai cara apa? Aku cuma lakukan pertolongan pertama sederhana. Nenek ini beruntung, nggak semuanya karena aku. Pak MU, kalau nggak ada apa-apa, aku pulang dulu. Anakku masih nunggu di hotel. Oke, soal ini, tunggu nenekku sembuh dulu. Aku pasti akan berterima kasih padamu secara langsung. Penerbangan yang sama, lokasi kemunculan yang sangat mirip. Bahkan bisa pengobatan. Mungkinkah? Dia adalah sang Abitira. Nona Jia, aku ingin bertanya, selama 5 tahun di luar negeri ini, kamu hidup dari apa? Tentu saja berbisnis. Kalau MU Zong tidak percaya, bisa cek sendiri. Musong. Cek baik-baik latar belakangnya, dari dia lahir sampai sekarang.
Sedikitpun jejak tidak boleh terlewat, terutama. Apakah dia ada hubungannya dengan tabib Kira? Yuan. Kali ini, untung kamu yang menyelamatkanku, kalau tidak. Aku sudah lebih dulu ke Gunung Barat, Nenek. Kita sudah satu keluarga, kamu bilang begitu jadi terlalu resmi. Sayangnya, Jingze masih belum mau menerimaku. Jangan sedih. Tunggu Jingze kembali, aku akan bicara baik-baik padanya. Jiang Yuan. Aku sudah bilang, tidak mengizinkanmu masuk sembarangan ke rumah MU. Kamu anggap kata-kataku angin lalu ya? Jingze kamu sudah kembali. Di sini tidak menyambutmu, keluar. Aku khawatir pada Nenek, makanya. Kamu bukan istriku MU Jingze. Panggilan nenek ini, belum giliranmu. Miu Jingzi I. Kali ini kalau bukan Yuan, kamu tidak punya nenek ini. Jiang Yuan menyelamatkanmu. Nenek, tubuhmu baru sembuh, jangan marah. Dengar tidak, kamu begitu padanya, dia masih memikirkanmu. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Meskipun Jingze tidak menerimaku, tapi aku dan dia masih punya anak. Yuan. Sudah melahirkan anak untukmu, kamu mau jadi pria tak bertanggung jawab. Biarkan orang luar mencaci maki keluargamu. Tidak apa-apa nenek, kalau dia tidak ingin melihatku. Aku pergi saja. Jangan pergi, aku belum mati, rumah ini. Bukan dia yang memutuskan. Bukan dia yang menyelamatkan nenek buyut, tapi kakak Jiang Li. Kamu ngomong apa, Jiang Li? Kamu anak kecil yang selalu membela orang lain. Kamu diam-diam menemuinya, si imut itu. Di depan anaknya sendiri, bicara tanpa filter. Kamu pantas jadi ibunya? Jingze, aku sedang panik. Masih kecil sudah bisa berbohong, aku sebagai ibunya. Tentu saja panik. Aku tidak berbohong, nenek ayah. Kalau tidak percaya, kalian bisa cek CCTV. Untuk tahu apakah aku jujur. Kamu diam. Cukup. Jiang Li yang menyelamatkan nenek, dokter yang bilang. Masa ada yang salah? Nenek, aku, Jiang Yuan, aku tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Sebelumnya, aku yang tua dan rabun, keluarga MU tidak menerimamu. Kamu keluar, aku... Cepat pergi. Yang menyelamatkan Nyonya MU adalah Jiang Li. Benar, si kecil ini, kecil-kecil sudah pintar. Mungkin tidak lama lagi, MU Jingze akan tahu kebenarannya. Ayah, bagaimana? Kalau MU Jingze tahu kebenarannya, kita semua hancur. Tidak mungkin ini terjadi. Harus membuat Jiang Li menghilang. Jiang Li. Datanya tidak cocok dengan dokter Kira. Jangan-jangan. Aku yang terlalu curiga. Nenek, kenapa belum tidur? Kamu juga belum tidur kan? Ini pekerjaanmu. Iya. Zhang Li. Ini gadis yang menyelamatkanku. Cantik juga. Usianya juga cocok. Nenek, bukan seperti yang kamu bayangkan. Baiklah, urusanmu aku tidak ikut campur. Ingat, kalau butuh bantuan, bilang sama nenek ya. Nenek lebih tahu cara membuat perempuan senang. MU Jingze ini kepala batu. Tidak tahu memanfaatkan kesempatan. Harus aku yang turun tangan. Nenek, Zeo, kenapa kamu di sini? Nyonya MU, teh ini diminum. Baik untuk tekanan darah tinggi Anda, saya sudah membuat resep untuk Anda. Anda bisa meminumnya kapan saja. Nona Jiang memang cantik dan baik hati. Tidak heran Zhao menyukai Anda. Itu. Saya dan Zhao memang punya hubungan yang baik. Dia suka bermain dengan saya. Pak MU biasanya sibuk, jadi dia mengirimnya ke sini. Sepertinya Anda sangat akrab dengan Jingze kami. Kali ini, berkat Anda, saya yang sudah tua ini bisa bertahan. Anda terlalu baik. Saat itu keadaan darurat, saya hanya melakukan pertolongan pertama untuk Anda. Sebagai dokter, itu sudah seharusnya. Berkemampuan, tapi tetap rendah hati. Tidak heran Jingze tertarik padanya. Nona Jiang, ngomong-ngomong. Sudah menikah belum? nenek buyut, kakak Jiang Li belum menikah. Belum menikah itu bagus, Jingze kami juga belum menikah.
Maksud saya, kalian bisa lebih sering berbicara. Mungkin. Bisa timbul percikan api. Bagaimana Zhao Zhao? Maukah kakak Jiangli menjadi ibumu? Saya suka kakak Jiangli. Kakak Jiangli lebih baik daripada wanita jahat itu. Lebih baik kepada saya. Itu, saya ingin bertanya pada Anda. Tentang mantan istri Pak MU. Jangan dibahas. Dulu Jingze diracuni oleh pesaingnya. Sehingga tanpa sengaja berhubungan dengannya. Ternyata, dia juga difitnah. Lalu bagaimana? Jingze juga tidak melihat wajahnya. Dan tidak bisa mengumumkannya, hanya bisa mencari diam-diam. Sampai setahun kemudian, Jiang Yuan baru membawa Zhao Zhao yang berusia 2 bulan untuk mengakui anaknya. Nona Zhang, Zhao Zhao. Anak ini malang. Kalau ada waktu, sering-seringlah datang ke rumah kami untuk menemaninya. Saya ingat. Bilang bye-bye. Sepertinya Jiang Yuan sudah tahu sejak awal. Anak itu adalah anak MU Jingze. Tidak heran dia berusaha keras. Menggagalkan pernikahan saya dengan Bu Jing, tapi tidak mengambil posisi. Bahkan ingin membunuh saya. Lapar ya? Mama belikan kamu makanan, tunggu Mama di sini ya. Baik. Oke. Mama. Cepat hubungi Wan. Cepat suruh ayah menyelamatkan Mama. Mama diculik orang jahat. Si Pak beritahu ayah dan Mama dalam masalah. Cepat selamatkan Mama. Jiang Yuan. Bukannya dia baru saja pergi? Bukan wanita jahat, aku salah bicara. Kak Jiangli, dia diculik orang jahat. Jiang Li. Zhao Zhao, bagaimana kamu tahu? Aku. Jiang Li, apapun alasannya. Mendekati putriku, tunggu aku temukan kamu dulu. Aku akan bereskan nanti. Bos, wanita ini cantik, dikubur hidup-hidup. Sayang banget, mending pergi sana. Jangan bikin masalah, gali lubangnya lebih dalam. Sayang banget. Aku tidak boleh mati. Putri-putriku masih menungguku. Aku jawab telepon dulu. Kamu terus gali, Kenapa masih belum ketemu keberadaan Jiang Li? Sudah berusaha, sedang menyelidiki rekaman CCTV di setiap persimpangan. Siapa yang akan menculiknya? Jingze, aku datang menjenguk Zhao Zhao. Sudah kukatakan, tanpa izinku, kamu tidak boleh datang. Aku ini ibu kandungnya. Kenapa? Jiangli bisa menemuinya sendiri, aku tidak bisa. Lagi pula kemarin Jiangli membawa Zhao Zhao. Hampir diculik. Bagaimana kamu tahu soal Jiang Li diculik? Aku cuma dengar. Dengar, Jiang Yuan. Jiang Li diculik, tidak ada hubungannya denganmu kan? MU Jingze, apakah tahu sesuatu? Pak MU, sudah menemukan jejak Nona Jiang. Cantik. Kamu sudah bangun ya? Jangan takut, kakak temani kamu ya. Ada orang, Sayal. tolong. Ada orang, tolong. Chen Yan pergi. Ada orang, Lari. Malam-malam, kamu teriak sampai serak pun, tidak akan ada yang datang menolongmu. Terima nasibmu, mungkin aku akan lebih cepat. hanya ada satu kesempatan ini. Jangan sampai gagal. Sayal. MU Jingze, anak buahmu masih melihat. Tadi, aku agak tidak terkendali. Tidak apa-apa, terima kasih sudah menolongku. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Bukannya kamu yang menyuruh Zhao Zhao meneleponku? Zhao Zhao. Tidak baik, bisakah kamu segera mengantarku kembali ke hotel? Anak perempuanku masih menungguku di kamar. Bagaimana? Kakiku sepertinya terkilir. Jangan gerak. Aku akan mengantar kembali. Berikan kunci kamarmu, aku akan mengantar masuk. Zhao Zhao masih di dalam, jangan sampai dia melihat.
Pak MU, anak perempuanku seharusnya sudah tidur. Aku bisa masuk sendiri. Hati-hati. Aku tidak ingat MU Group punya layanan seperti ini. Selera pribadimu memang cukup unik. Aromaterapi untuk mengatasi masalah tidur. Tidak percaya? Coba saja. Baik. Istirahatlah dengan baik, aku akan mengirim orang untuk melindungimu. Selamat malam. MU Zhao Zhao. Mama, untung kamu baik-baik saja. Tadi aku sangat khawatir. Sudah tidak apa-apa. Jangan khawatir. Pakmu. Orang yang menculik Nona Jiang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia meninggal karena keracunan. Keracunan. Sungguh ajaib, kalau orang biasa sudah pasti tidak bisa diselamatkan. Nenek itu tidak hanya bertahan sampai kami datang. Bahkan kesadarannya juga pulih, istirahat beberapa hari lagi bisa keluar dari rumah sakit. Untung diselamatkan tepat waktu, itu bagus. Apakah Jiang Li adalah tabib kira? Siapa yang menyuruhnya? Sudah ketahuan? Uangnya dikirim dari rekening luar negeri, sementara belum bisa menemukan pelakunya. Tapi, sepertinya ada masalah dengan Nona Jiang. Hanya keluarga Jiang. Wanita jahat itu lagi, dia ternyata ingin membunuh Mama. Jangan sampai dia berhasil. Kakak, dia ingin menyakiti Mama. Yaitu wanita jahat yang menyamar sebagai Mama. Aku mengerti, Wan Wan, cepat pergi ke kamar ayah. Buka komputernya. Terakhir kali keluarga Jiang mengancam Mama. Aku merekamnya, sekarang saatnya ayah melihat wajah asli mereka. Jika ingin tahu di mana anakmu, tanda tangani perjanjian transfer saham. Jika tidak, kamu tidak akan pernah menemukannya. Keluarga Jiang benar-benar kejam padanya. Tidak heran dia ingin membeli saham keluarga Jiang yang aku pegang. Pak MU, sudah lama menunggu di sini? Ada apa? Nona Jiang, kamu bilang terakhir kali. Ingin membeli saham keluarga Jiang yang aku pegang. Sebelumnya aku menolakmu, sekarang aku berubah pikiran. Sayang. Yuan, cepat keluar, ada masalah. Orang yang aku tempatkan di keluarga MU memberitahuku. MU Jingze bersedia menyerahkan sahamnya. Kepada Zhongli, tidak mungkin. Yuan, ini tidak mungkin. Yuan, cepat keluar. Yuan. Saat ini aku memegang banyak saham, transfer sekaligus. Mungkin akan menarik perhatian, jadi mungkin butuh waktu. Tidak apa-apa, Pak MU, aku sudah sangat berterima kasih. Karena Anda mau membantu saya. Kakak, ayah sangat tampan, Mama juga cantik. Mereka sangat cocok, aku yakin dengan begini. Keluarga kami akan segera bersatu. Tapi apa yang membuat Pak MU tiba-tiba berubah pikiran? Aku tidak peduli apa masalahmu dengan keluarga Jiang. Tapi mengancam dengan anak, itu sangat hina. Dan, aku berharap kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku janjian dengan dokter, akan membawa Zhao Zhao untuk pemeriksaan. Aku duluan ya. Ayah akan membawaku ke rumah sakit, kita ganti baju dulu. Ada apa-apa, hubungi aku kapan saja, tenang kakak. Aku ganti baju dulu. Kemarilah, Jiang Li, kamu yang imut. Apa sih trik yang kamu mainkan? Bisa membuat MU Jingze setuju menyerahkan sahamnya padamu. Aku peringatkan, jangan macam-macam lagi. Macam-macam? Kalian pikir aku sedang macam-macam? Kamu tidak punya hati nurani, mau membuat ayahmu. Aku yang sudah tua ini, tidak punya rumah? Kalian cuma binatang. Tidak perlu aku perlakukan seperti manusia. Camel, Kalau kamu berani menyentuhku, aku jamin akan membuatmu menjadi anjing terlantar, membuat kalian bertiga menghabiskan sisa hidup di penjara.
Fake, Jiang Li, kamu memang kejam. Jiang Li, sebelumnya kami salah. Asalkan kamu bisa membuat MU Jingze menarik keputusannya. Berapapun uang yang kamu mau, kami akan memberikannya padamu. Uang. Apakah uang bisa membeli kembali reputasi dan waktuku? Dan anak yang terpisah dari daging dan darahku? Simpanlah kepalsuan kalian, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Kamu. Jiang Li, Jiang Li. Jiang Li, jangan menyesal. Sudah kubilang, memohon padanya tidak ada gunanya. Kamu lupa dulu. Ibunya juga seperti ini, akhirnya. Baru berhenti setelah dia dihilangkan. Kamu hanya bisa bicara, sekarang bagaimana? Tenang. Aku sudah menyuruh Yuan Yuan mencari cara lain. Mama, kamu pulang, kenapa lama sekali? Badanmu basah semua, apakah orang jahat itu mengganggumu lagi? Tenang. Orang jahat itu segera bisa menerima hukuman. Ya, Apa? MU Jingze menghentikan transfer saham. MU Jingze, kamu keluar, minggir. Aku mau cari MU Jingze. Nona Jiang, kamu tenang dulu. MU Jingze. Dia mencariku, aku sangat takut. Kenapa kamu tidak takut saat menyakiti orang? MU Jingze. Kenapa? Ini urusan pribadiku. Seharusnya tidak perlu memberitahumu. Turunlah. Meskipun tidak bisa memberi saham. Tapi karena aku yang melanggar janji duluan. Aku bisa memberi kompensasi yang sesuai, kamu isi sendiri. Tuan MU memang dermawan, sayangnya, aku tidak butuh. Jiang Li, tidak semua hal sesederhana yang kamu bayangkan. Jiang Wan dan keluarga Jiang membuatku kehilangan segalanya, aku punya hak. Buat mereka membayar konsekuensinya. Jingze, kamu sudah kembali. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Pernahkah kamu salah? Apa yang kamu bicarakan? Menghancurkan hidup adikmu sendiri, melihat anakmu sendiri. Tidak sadarkan diri, dan menggunakan nyawanya sebagai syarat untuk memerasku. Pernahkah kamu menyesal? Jingze, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia hanya ingin merusak hubungan kita. Jangan percaya dia. Jangan berpura-pura jadi korban di depanku lagi. 2 minggu lagi, setelah Zhao Zhao cocok donor. Bawa uang bantuanku dan hilang dari pandanganku selamanya. Chong Li, kamu ingin mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku? Mimpi! Mama, kenapa aku harus tinggal di sini sendirian? Kamu demam, aku ingin merawatmu. Mama sakit, tidak ingin menular ke kamu. Mama sudah menyewa kamar baru, nomor 2120. Kamu istirahat di sini dulu, besok. Mama akan menjemputmu, jangan buka pintu untuk orang asing. Ingat ya, Ingat, kamu harus istirahat dengan baik. anak baik. Besok Mama akan menjemputmu. Satu. 2102. Hai, Halo Mama, aku sudah sampai. Miu Jingzi, di kamar 2102 ya? Ya. Aku sudah menyuruh orang memberinya obat yang cukup. Ini satu-satunya kesempatanmu, jangan sampai gagal. Tenang saja, Mama. Aku sudah menghitung masa suburku, hari ini pasti berhasil. lepaskan. Bermain apa? Kamu yang kasih obat. Bukankah ini yang kamu inginkan? MU. Ada APA? Bukannya sudah menyuap pelayan supaya membiarkan pintu terbuka? Siapa di luar? Siapa yang berani memberiku obat? Jiang Li, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu demam? Setelah kamu sadar, kita akan bereskan ini. Pak Mu. Pelayan yang memberi obat sudah ditemukan. Tapi dia juga tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Adapun Nona Jiang, dia demam.
Jadi salah masuk kamar. Terus selidiki. Kalau tidak ketemu, jangan datang menemuiku. Kenapa tadi malam perasaanku padanya sangat mirip dengan wanita itu 5 tahun yang lalu. Jangan. Ada bagaimana yang mesti nyaman? Jangan gerak. Kamu masih demam. MU Jingze, kamu mau apa lagi? Apa menurutmu menyakitiku masih belum cukup? Tadi malam aku diracuni. Maaf, apa yang kamu inginkan sebagai kompensasi? Aku bisa melihat semuanya. Kalau begitu kembalikan saham keluarga Jiang padaku. Jiang. Apa saham itu benar-benar sangat penting di hatimu? Tidak bisa memberikan. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Mama, akhirnya kamu pulang. Kalau tidak pulang, Wan Wan akan pergi mencarimu. Wan Wan. Jika memang tidak bisa bersama ayah kalian, kamu dan Zhao Zhao, apakah akan memilih Mama? Tentu saja bagaimanapun juga, Wan Wan akan selalu berpihak pada Mama. Mama, kamu masih tidak enak badan? Istirahatlah yang baik, besok kita pergi bermain. Tidak menyangka rencana yang kususun rapi malah diambil untung olehmu. Wan Wan, yuk, kita cepat-cepat. Sepertinya selama kamu masih hidup, kamu akan selalu merusak rencanaku. Kali ini, aku tidak akan lagi berbelas kasihan. Wan Wan minggir. Mama, Pakmu. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Nona Jiang ditabrak mobil. Apa? Ke rumah sakit. Bagaimana keadaan wanita yang dibawa karena kecelakaan itu? Anda siapa dengannya? Apa padamu? Bagaimana keadaannya? Sudah dibawa ke sana untuk pertolongan darurat. Dokter, bagaimana hasilnya? Maaf, saat dibawa sudah terlambat, kami sudah berusaha semampunya. Selamatkan dia. Tuan, mohon bersabar. Aku suruh kamu menyelamatkannya. Dengar tidak? Tanpa mempedulikan apapun, selamatkan dia. Tuan, saya mengerti perasaan Anda. Tapi kami benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Coba lagi. Selamatkan dia. Paman MU, kamu datang mencari mama aku ya? Namanya Jiang Li. Paman akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mama kamu. Aku akan mencari dokter terbaik. Tenang saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Siapa bilang mama aku mau mati? Dia cuma cedera kaki aja. Kamu bilang, orang di dalam itu bukan mama kamu? Ayah, Maaf, sudah mengganggu. Ayo pergi. Sekarang kita langsung cari mama kamu. ayah, Aduh, sakit. Pelan-pelan dong. Jiang Li, kenapa kamu tidak hati-hati sih? Untung kamu baik-baik saja. Kalau tadi di ruang operasi, orang yang tidak bisa diselamatkan itu adalah kamu. Aku akan bagaimana? Aku sudah memikirkannya. Saham keluarga Jiang. Akan segera aku transfer semua ke kamu, karena aku suka kamu. Kamu bilang apa? Selama ini, aku tidak menyadari perasaanku sendiri. Sampai aku tahu kamu mengalami kecelakaan. Baru aku. Aku tahu, kamu beberapa kali mengalami kecelakaan. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menyakitimu. Apakah kamu menerima aku atau tidak? Mulai hari ini, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Terima kasih. Halo. Apa? Tuan MU, aku butuh bantuanmu. Samuel orang sudah berkumpulkan? Kalau begitu, kita mulai. Jiang Guo, karena ini adalah rapat pimpinan Jiang Group. Seharusnya Nona Jiang kedua hadir. Jiang Li tidak bisa datang. Dia masih di rumah sakit, belum pasti hidup atau mati. Sebagai ayahnya, aku akan mengambil alih semua sahamnya. Jiang Group didirikan oleh istri Anda. Nona Jiang kedua adalah pewaris yang sah. Gimana? Masih nggak bisa lihat situasi? Shen Ken lupa. Sekarang yang pegang kendali di Jiang Group adalah aku. Jiang Guo. Kamu terlalu cepat senang deh. Jiang Li, kok kamu masih hidup? Gimana? Aku nggak mati, bikin kalian kaget ya?
Ya juga. Kalian cuma sibuk berebut saham. Tapi nggak konfirmasi apakah aku masih hidup atau enggak. Masa sih, Xiaoli? Tentu saja baik kalau kamu baik-baik aja. Lagi pula kamu kan anak kandungku. Di dunia ini, mana ada ayah yang ngarepin anaknya kena musibah. Lalu istri baikmu dan putri baikmu itu gimana? Jangan asal ngomong, aku nggak ngapa-ngapain kok, aku. Jiang Li, semuanya harus ada buktinya. Jangan coba-coba lempar kesalahan ke kami. Mau bukti? Tenang, akan kuberikan. Setiap kata yang kuucapkan selanjutnya. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, jabatan direktur utama akan kupegang. Jiang Li, kamu kan nggak ngerti urusan perusahaan. Berdasar apa mau ambil alih perusahaanku? Lajukila. Di namamu cuma ada 30% saham. Lengserin aku jadi direktur sendiri? Mimpi kali. Mimpi atau bukan? Coba lihat sendiri deh. Nggak mungkin. Nggak. Ini sebenarnya gimana sih? Oh ya. Kok Jiang Li punya saham perusahaan? 60%? Masa ya? MU Jingze mindahin semua sahamnya ke dia? Jiang Li, dasar anak durhaka. Aku nggak terima. Jiang Group harus jadi milikku. Serakah kuasa, nggak peduli hukum. Direktur Jiang, kamu benar-benar bikin generasi muda tercengang. MU Jingze, kok malah dukung dia sih? Kamu? Jangan. Kalau sampai kungkap di depan Jiang Li. Kalau aku pakai donor ginjal buat MU Zhao Zhao, buat ancam MU Jingze biar mau bantu aku. Dia pasti bakal buka kedokku. Kan baiknya. Oh ya. Nona kedua memang pemegang saham terbesar perusahaan sebelumnya. Berdasarkan regulasi, Nona Jiang memang bisa mengelola perusahaan. Seharusnya begitu. Jiang Guo, orang yang sekarang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Adalah kamu, kan? Aku akan membuatmu membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. Xiaoli. Ayah tahu salahnya. Xiaoli. Ayah tahu salahnya. Ayah sudah tidak punya apa-apa lagi. Beri ayah satu kesempatan lagi. Oh, benarkah? Aku sama sekali tidak melihat sikapmu. Tidak masalah. Kamu punya banyak waktu untuk merenung di kantor polisi. Kamu. Suamiku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Jiang Li, kamu memperlakukan ayah kandungmu seperti ini. Kamu akan mati mengenaskan. Kamu akan mendapat balasan. Balasan? Jika benar ada balasan, kamu sudah lama mati. Kalau langit tidak menghukummu, maka aku yang akan menghukummu. Oh ya. Jiang Li, Ayah, suamiku. Jangan buru-buru. Aku punya banyak waktu untuk perlahan-lahan menghabisi kalian. Kamu, ibu, kamu, Jiang Li kamu. Jingze, Jingze, Jingze. Kamu tahu, sebenarnya aku sudah menunggu hari ini selama 5 tahun. Tidak heran, begitu kamu mendapatkan perusahaan. Kamu langsung buru-buru mencari kota ini. Di dalamnya adalah resep rahasia yang ditinggalkan ibuku. Itu bisa menyelamatkan orang yang paling penting bagiku. Sebenarnya. Katakan. Apa? Zhao Zhao muntah darah, sedang dalam perawatan darurat, dokter. Bagaimana kondisi putriku sekarang? keadaannya sangat darurat, harus segera dioperasi, meskipun berhasil. Setelah operasi juga perlu perawatan yang teliti untuk bisa sembuh. Hanya saja, sepengetahuanku, selain tabib ajaib, tidak ada yang bisa melakukannya. Kalau begitu, apakah Zhao Zhao dia? Lalu apalagi yang ditunggu, segera atur operasi. Aku adalah Kira. Jiang Li, apa yang kamu katakan? Maaf, aku menyembunyikannya darimu karena aku kembali kali ini. Untuk menghadapi keluarga Jiang, tidak ingin ada masalah lain. Ambil obat sesuai resep ini setelah Zhao Zhao dioperasi. Segera berikan padanya. Anda benar-benar dokter ajaib. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda. Hanya saja, Hanya saja apa? Segera atur operasinya. hanya saja tidak ada sumber ginjal yang cocok. Sebelumnya, istri Anda, Nyonya Jian Yuan, pernah datang. Tapi mereka tidak cocok. Gunakan diriku, asalkan bisa menyelamatkan Zhao Zhao. Apapun bisa. Zhao Zhao, jangan takut. Kali ini, Mama pasti akan melindungimu. Naomi Jiang dan Zhao Zhao. Benar-benar ada Nyonya. Sumber ginjal yang bahkan orang tua kandungnya tidak cocok.
Nyonya Jiang ternyata cocok. Apa yang kamu katakan? Ayah, Kamu adalah putri Jiang Li. Kenapa memanggilku ayah? ayah, Zhao Zhao. Lalu, orang di dalam. yang di ruang operasi adalah kakak Zhao Zhao. Saya adalah Wan Wan. Mama saya adalah Jiang Li. Ayah saya adalah kamu. Ayah, Mama dalam masalah. Segera selamatkan Mama. Jiang Yuan. Bukankah dia baru saja pergi? Bukan wanita jahat, saya salah bicara. Kakak Jiang Li. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Pak MU, menurut laporan, Jiang Wan Wan dan Mu Zhao Zhao benar-benar kembar. Dan orang tua kandungnya, benar-benar Anda dan Nyonya Jiang. Ternyata orang yang benar-benar saya cari. Sudah ada di samping saya. Ayah, kapan Mama dan kakak akan bangun? Tenang, mereka berdua akan segera bangun. Setelah Mama bangun, kita berempat baru benar-benar berkumpul. Pak Mu, hal yang Anda minta sudah ada kabarnya. Yang memberi Anda obat dan menabrak Nyonya Jiang adalah ibu tirinya, yaitu Ibu Zhang Yuan. Hal ini pasti sudah mereka rencanakan sebelumnya. Bagus. Keluarga Jiang sudah berani mengincar saya. Bahkan mencoba membunuh Jiang Li untuk menyembunyikan kebenaran. Ada yang lain? 5 tahun lalu, setelah Nyonya Jiang hamil, Jia Teres Dipentera, anak pertama yang dilahirkannya, juga diambil oleh keluarga Jiang dengan alasan bayi itu lahir mati. Lalu, Jiang Yuan membawa anak itu menyinui Anda. Baik, Jiang Yuan. Kamu benar-benar tidak mengecewakan saya sekarang. Saatnya membuatnya membayar. Bukankah sebelumnya Mu Jingze sudah setuju? Asalkan kamu memberikan donor untuk si kecil itu, dia akan melindungi keselamatanmu. Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Ibu, kamu harus membantu saya. Kia tayak bol membiarkan SI Kessel ITU mengusai kita. Apakah Mu Jingze tidak takut si kecil itu mati? Apakah Jiang Li sudah memberitahunya kebenaran? Kalau you, bukan aku. Selagi orang luar bilang tahu kebenarannya, aku akan memberitahu media bahwa Mu Jingze selingkuh, meninggalkan istri dan anak, memaksamu bunuh diri. Kamu Zhao. Bagaimana Zhao Zhao? Operasinya sukses, dengan resepmu, Zhao Zhao akan segera bangun. Aku lega. Ayah, Ibu. Wan Wan, kamu sudah memberitahunya. Mu Jingze. Wan Wan memang anakmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Tenang saja. Aku tidak akan membawa pergi. Dan Zhao Zhao, kalian bisa hidup bersama. Tapi ada satu syarat, bisakah aku ikut? Nyonya Jiang. Ibu setujulah dengan ayah. Itu tergantung bagaimana kamu bersikap. Pak MU, ada masalah besar. Itu, kamu lanjutkan saja. Katakan. Ini Jiang Yuan, dia bilang kamu merebut adiknya. Merebut anak, sekarang ibunya sedang membuat keributan di bawah. Wan Wan, temani ibu dulu. Ayah akan turun sebentar. Aku ikut denganmu. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kami, Yuan, telah melahirkan anak untuk keluargamu. Tapi bahkan tidak bisa melihat anak perempuannya sendiri. Status tidak ada, tidak apa-apa. Sekarang malah diambil suaminya oleh adik kandungnya sendiri. Ini Kerala Yuan, tidak menyangka Nona Jiang Kejua adalah orang seperti ini. Benar? Mu Jingze, aku tidak percaya di bawah tekanan opini publik. Kamu masih berani melakukan apapun pada anak perempuanku. Menyebarkan rumor bisa dipenjara, Nyonya Jiang. Kamu berani bertanggung jawab atas ucapan dan tindakanmu? Aku. Tentu saja aku berani bertanggung jawab. Menantu, Zhao Zhao sudah besar. Meskipun kamu tidak menyukai Yuan, bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan anak ini? Ya. Apakah kamu akan memaksa anak kandungmu sendiri memanggil seorang wanita yang merebut sarang sebagai ibu? Ya, merebut suami orang dan anak perempuan, ini terlalu memalukan. Benar? Ternyata kamu juga tahu betapa gila merusak keluarga orang. Saat kamu menggoda ayahku dan memaksa ibuku bunuh diri dalam keputusasaan,
Semua itu kamu lupakan? MU Jingze, karena kamu bersikeras melindunginya, biarkan aku membawa Zhao Zhao pergi. Aku tidak akan membiarkan cucuku menderita karena kalian. Jiang Yuan bukan ibuku. Ibuku hanya Jiang Li. Muzeo Zeo, kamu SI manis. Berani membela orang lain, ya? Kamerla. Kamerla. Jika berani menyentuh anak perempuanku lagi, aku jamin kamu akan hancur. Aku serius. Kalian semua lihat kan? Semua orang lihat kan? Selama bertahun-tahun, beginilah cara dia mengajari cucuku. Membuatnya tidak mengenal sanak saudara. Apa yang harus kulakukan? Itulah Museo Seo. Kakak, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu turun? Sayang, bagaimana kabarmu sekarang? Jangan khawatir ayah ibu, Zhao Zhao baik-baik saja. Paman dan bibi, kalian semua lihat kan? Aku dan Wan Wan adalah saudara kembar yang terpisah lama. Dan semua ini adalah ulah keluarga wanita jahat ini. Kalian fitnah? Kalian punya bukti apa? Kamu mau bukti? Baiklah. Hari ini aku akan memberi bukti. "20 tahun yang lalu, kamu sebagai pengasuh menggoda ayahku berselingkuh di depan ibuku. 5 tahun lalu, kamu meracuniku dan menghancurkan pertunanganku. Setelah tahu aku hamil anak keluarga MU, kamu mengurungku, membohongiku untuk melahirkan bayi mati dan ingin membunuhku. Kalau bukan karena kamu bahkan tidak mengizinkanku melakukan pemeriksaan kehamilan, bagaimana aku bisa menyembunyikan kelahiran Wan Wan darimu? Langit punya mata. Pasti aku yang akan menghabisi kalian." Itu karma untukmu dan ibumu. Apa yang kalian berdua miliki? Kenapa aku dan Yuan Yuan tidak punya? Aku hanya ingin melihat kalian yang sombong ini. Sekarang giliranmu dan Jiang Yuan untuk merasakan perasaanku. Apa yang akan kamu lakukan pada Yuan Yuan? Kamu wanita jahat. Apa yang akan kamu lakukan pada Yuan Yuanku? Bawa dia pergi. Rawati dengan baik. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku, wanita gila. Pasangan suami istri Jiang telah ditangkap. Keluarga MU menyatakan akan menuntut kejahatan mereka sampai tuntas. Selesai. Sekarang semuanya berakhir. Mu Jingzai dan Zhongli tidak akan membiarkanku pergi. Kamar mana Jiang Yuan tinggal? Jiang Yuan pasti sudah mendengar kabarnya. Lari dulu. Selimutnya masih hangat, pasti tidak jauh. Cari kemana-mana. Ya. Jiang Li, karena kamu tidak mau membiarkanku pergi, mari kita bersama-sama ke neraka. Ambil orang yang paling kamu pedulikan. Pergi ke rumah sakit MU. Mei Siva. Sayang, rindu ibu. Kamu sudah bangun. Anak ini, Wan Wan, aku bilang padanya. Suruh dia pulang lebih awal untuk istirahat, dia tidak mau. Dari kecil dia selalu bersamaku, sedangkan Zhao Zhao, aku mencarinya selama 5 tahun. Sekarang semuanya sudah berakhir. Tunggu Zhao Zhao sembuh total, kita keluarga berempat. Ada banyak waktu.
Halo, Zhao Zhao hilang. apa? Zhao Zhao hilang? Tante, apakah kamu lihat seorang perawat wanita dengan anak? Terima kasih. Jiang Yuan. Cepat beritahu, blokir semua pintu keluar rumah sakit. Jangan biarkan Jiang Yuan melarikan diri. Ya, ya. Sebenarnya, karena kita adalah ibu dan anak. Saya ingin menyelamatkan nyawamu, memeras orang tuamu. Tampaknya. Zhongli. Wanita jahat, jangan sakiti ibuku. Li kecil, Zhao Zhao. Kakak, Mama. Zhongli, mengapa kamu menggembal? Semua yang seharusnya menjadi milikku. Semua ini sebenarnya bukan milikmu. Jiang Yuan, kamu akan berada di neraka. Tinggallah di sana, kalian sekeluarga, berkumpullah dengan baik. Zhongli. Bukankah kamu sangat membenciku? Bunuh aku, oke? Bunuh aku sekarang. Tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku sendiri. Aku ingin kamu tahu, terkadang itu lebih menyedihkan daripada mati. Kemudian, Lisa menikah dengan Stephen, hidup dengan bahagia. Apakah sebahagia ayah dan ibu? Tidak, ayah dan ibu lebih bahagia daripada pangeran dan putri. Karena ada kita. Sudah jam 9, dua anak kecil, seharusnya sudah kembali ke kamar. Aku tidak mau. Tidak boleh, mama kalian sekarang adalah milikku. Dengarkan, datang ke sini ke ayah. Ayo. Sangat hebat. Ayo pergi. Sayang. Aku akan segera kembali. MU Jingze, mengapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya? Kamu begitu jahat. Ayo, anak-anak. Masuk selimut. Besok ayah akan meminta nenek membawa kalian bermain. Hari ini kalian berdua, jangan ganggu. Dunia berdua aku dan mama, mengerti? Kakak, kenapa dulu kamu tidak memberitahuku? Kalau ayah ini akan merebut mama, sekarang ganti ayah. Masih ada waktu nggak? Sayang, aku pulang. Tenang saja, pelan-pelan, mereka sudah tidur, anak-anak sudah tahu.